Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya ini dia chartnya teman-teman. Oke, jadi kemarin malam ya dia itu sempat turun ya dari level area support kan sideways ya. Jadi kalau kita lihat nih untuk hari ini dia berhasil breakout dan keluar dari range sideways-nya ya teman-teman ya. Dan saat ini pun dia sedang retest ya. Ini adalah area retest sideways dia nih ya. Itu di kisaran harga dengan range 2894 ya sampai 2903. Ini adalah sideways retest-nya dia gitu teman-teman, atau breakout retest-nya dia. Jadi kalau kalian perhatikan ya, untuk candle saat ini ya, selama dia belum bisa closing di atas 290, mungkin lebih tepat 2903 ya, karena ini benar-benar pas banget di 2903 ini rata-rata rejectionnya ya teman-teman ya. Ini dia masih ada potensial untuk turun ya, retest lagi ke 2880, kemudian tutup area gap ini ya, itu di 2864 sampai 2851 teman-teman. Ini untuk gold itu sendiri teman-teman gitu. Nah kemudian untuk mapping nggak ada banyak perubahan ya, paling ini untuk Watson yang saya kecilkan sedikit ya, saya sesuaikan lagi. And then ini untuk mapping intraday ya, ini untuk mapping intraday. Nah ini mapping intraday sebenarnya juga nggak ada banyak perbedaan nih dengan mapping yang ada saat ini gitu teman-teman. Cuma bedanya sini memang ada Watsonnya segala macam. Nah ini mapping yang saya bagikan di Learning Center ya teman-teman ya gitu. Nah ini kalau kalian perhatikan di sini ada Watson ya. Ini Watson itu di 8890 889, kemudian 882 ya. Ini adalah area support dari area akumulasi ya yang ada di sini teman-teman. Kemudian ini support S1 ya. Ini di 7366 ya, kemudian di S2 ya ini adalah di 50 sama 45 gitu teman-teman. Jadi memang gold selama di bawah resisten R1 ini ya, atau bahasa di bawah area pullback zone ini ya, ini tuh dia memang masih potensial untuk lanjut turun. Tapi kalau misalkan 1 hoursnya dia nih ya 1 jam itu bisa closing di atas 2903 ya, ini dia ada potensi balik lagi masuk ke dalam ranah sideways-nya dia teman-teman gitu. Oke. Nah itu yang perlu kita perhatikan untuk hari ini. Kemudian hari ini ada news ya, newsnya itu udah saya share juga ke channel utama ya, channel utama Juno Trading ID. Ini newsnya, nah ini ya, ini ada George Shop opening ya, ini di jam 9 malam ya. Ini yang opening Januari ya teman-teman ya. Ini yang bulan Januari di 7.600 ke 7.710 ya. Memang sebenarnya kalau kita lihat cukup bagus hasilnya, positif untuk USD, but let's see nanti bagaimana. Soalnya di sesi London ya, di sesi London ini kalau kita perhatikan DXY itu nyungsep teman-teman. Nah nyungsep kan teman-teman kan gitu. Nah USD nyungsep, udah nyungsep makin nyungsep. Nah siapa yang ada sell euro gitu, pasti euro makin tinggi kan gitu loh, karena posisi USD itu lagi nyungsep teman-teman. Makanya sebenarnya kalau kita perhatikan sentimen positif untuk USD akhir-akhir ini tidak ada ya, dan USD melakukan penurunan yang cukup ekstrim nih kalau kita perhatikan ya. Dari sini ke sini itu kurang lebih dari 107 ya sampai 103. Nah ini kalau 103 resisten support ini di breakout, maka USD potensial untuk turun lagi lanjut itu ke area support kedua ya. Support kedua di sini itu 102.4 sampai 101.82 kembali teman-teman. Nah ini adalah area the next support ya dari USD itu sendiri gitu. Dan kalau saya perhatikan memang dengan sentimen yang sekuat ini yang neken ya si USD ini turun, ini potensial neken dia balik lagi ke harga 100 sampai 101 teman-teman. Jadi memang agak riskan ya. Nanti si Euro USD ini ya, Euro USD ini ada potensi untuk makin lanjut naik lagi gitu teman-teman. Nah sekarang memang posisinya kalau kita lihat di daily ya, untuk Euro USD memang dia ada di area support ya, support resisten daily-nya dia ini di range harga 889 ya sampai sampai kurang lebih di 933. Ini untuk area resistennya. Tapi memang dari resisten ini belum ada rejection sama sekali teman-teman. Makanya sebenarnya agak bahaya kalau kita entry di sini. Dan memang
potensi di breakout ya. Begitu dia breakout dari sini, maka dia akan lanjut kurang lebih ke level harga 10.104 kembali di sini ya teman-teman ya gitu. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke USD, ke XAU ya. Nah XAU sebenarnya saya mau update untuk open interest datanya. Jadi open interest data ini juga sudah saya upload ya, sudah saya share ke channel utama ya. Ini untuk open datanya hari ini tuh atau open price-nya itu di 2890 atau 2889 ya. Jadi saya ambil pembulatannya itu ke 2890 teman-teman gitu. Untuk saat ini di atas 2890 itu ada targeting sebesar di 2900, and then di atas 2900 ya breakout ya, tadi dia breakout berarti breakout 2903 ya. Targetnya itu bisa ke 2920 sampai 2925 ya, ini the next targetnya. Kemudian 2935 ya, dan tertinggi untuk saat ini masih di 2945 sampai 2955 gitu. Sebenarnya yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita pantau untuk hari ini adalah dua level harga yang memang cukup banyak call-nya, itu di 2925 sama 2945. Nah, ini yang perlu kita pantau untuk hari ini teman-teman. Ya sebenarnya 2920, 2925 itu juga udah perlu kita pantau, dan range main dia untuk saat ini masih di sini yaitu di 2920 sampai 2955 gitu. Cuma memang yang paling rame lah ya kalau kita ambil ya, paling antusias itu di 2925 ya sampai 2945 gitu. Kemudian di bawah pokoknya dia harus breakout dari gerbang ini dulu ya, 1 hours ya atau 1 jam masih bisa close di sini dulu. Lalu untuk lowest point ya ini di 2880 ya, kemudian 2875, 2870, dan yang perlu kita perhatikan sini ada dua level ya. Dua level ini nih yang perlu kita pantau juga nih, sama kayak ini kan. Ini udah di 2875 ya. 2875 itu ada put money sebesar 741 ya. Lalu di 2850 ini ada put money sebesar 730. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi dua level ini yang memang potensi dikejar ya oleh harga ketika dia belum bisa atau belum mampu break bertahan di atas 2900 teman-teman. Nah, ini sebenarnya udah disesuaikan sama mappingnya gitu. Mappingnya mana? Mapping yang ini ya, 2890 50 XUSD. Nah, untuk mapping yang ini harus disesuaikan. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini kalian boleh ambil gitu. Oke, nah kemudian di sini udah selesai. Nah, ini sudah selesai. Saya juga mau infokan ke kalian yang waktu itu pernah nanya mengenai premium General Trading ID ya. Jadi premium ini sudah beroperasi kembali ya, dan memang sudah jalan kembali, dan ini sudah jalan kurang lebih 1,5 minggu ya. Jadi dari minggu kemarin udah jalan teman-teman ya. Dan untuk kalian sudah join, I really say thank you untuk kalian semua ya. Ini kalian boleh lihat. Jadi terakhir premium itu kan beroperasi sekitar bulan Oktober ya, bulan Oktober 2024 gitu teman-teman. Nah, ini karena banyaknya permintaan ya untuk premium, jadi saya dan tim memutuskan untuk menghidupkan kembali premium yang ada teman-teman gitu. Nah, ini untuk channel premium. Nah, ini terakhir kan 10 Oktober ya. Habis itu kita close project dan kita ganti ya, persiapan project baru itu Rolling Center yang saat ini sedang running juga ya, mulai dari bulan Januari itu sudah running untuk projectnya. Nah, ini di bulan Maret ya, tanggal 4 nih baru running kembali untuk premium. Nah, ini yang puji Tuhan selama running ini ya kita maksudnya belum ada kendala sama sekali mengenai call yang ada, karena memang ada beberapa perbaikan ya mengenai call ya, terus entry-nya ya itu kita ada perbaikan sehingga kita memastikan kembali ke depannya untuk resiko kalian ketinggalan call di sini itu sangat kecil untuk resikonya teman-teman gitu loh, karena memang manajemennya sudah kita rapikan kembali gitu teman-teman. Dan puji Tuhannya selama running juga belum ada SL, ini TP semua ya. Dan ini bukan cuma ngomong kayak nggak mau klaim SL atau apa, tapi bener nih, kalian coba cek sendiri aja gitu ya teman-teman ya. Ini SL plus ya, ini SL plus gitu loh. Nah, soalnya memang yang dicari itu adalah setupnya gitu, memang yang potensial gitu teman-teman. Nah gitu. Nah, ini kalau kalian lihat nih tuh ya tuh
Nih kalian kalau mau lihat-lihat reviewnya ada di sini ya teman-teman ya. Nanti saya kasih juga reviewnya itu ada di TikTok Juno Trading ID ya. Jadi kita akan ada arahan kalau udah kasih sinyal segala macam itu SL plus ya, SL-nya digeser supaya bisa cuan ya atau profitnya atau entry itu bisa diamankan teman-teman gitu. Nah, ini kita ingatkan kembali mengenai risk management ya ada di sini. Lalu nah ini untuk yang tanggal 11 Maret yang hari ini ya. Nah, ini untuk yang hari ini puji Tuhan kita profit juga. Tuh teman-teman. Nah, kalau kalian tanya perbedaannya apa sih antara yang hari ini maksudnya yang premium dengan learning center ya. Jadi kalau premium itu memang fokusnya adalah untuk uh, entry only ya seperti biasa, buy all sell, jadi call only. Tapi kalau learning center ya kita ada penjelasannya seperti ini teman-teman gitu loh. Nah ini penjelasan learning center, jadi lebih ke arah untuk kita belajar gitu teman-teman. Nah ini kayak gini ya, kayak gini ada diskusi, terus open marketnya bagaimana ya. Nah, terus kayak tadi saya share open interest data ya. Nah, open interest data ini saya share, saya kasih jelaskan lagi di sini gitu. Jadi memang ada beberapa perbedaan gitu teman-teman. Kalau kalian nggak suka didistraksi ya untuk call segala macam, kalian boleh join premium. Tapi kalau kalian suka berdiskusi atau kalian mau learning ya atau belajar untuk trading, kalian boleh join di learning center gitu teman-teman. Oke, terima kasih ya untuk sudah nonton dan sampai jumpa pada next video.